Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridorianto, kelas 12 MIPA 3, nomor absen pertama. Di sini saya akan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum saya melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, saya akan menjelaskan apa itu laju reaksi dan tujuan saya melakukan praktikum ini. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk kesatuan waktu. Dan tujuan saya melakukan praktikum yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh konsentrasi dan suhu dalam laju reaksi. Yang kedua, menentukan konstanta laju reaksi. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh konstitusi terhadap laju reaksi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, katalis. Dan yang pertama, saya akan mempraktikum luas permukaan. Di depan saya di sini sudah tersedia yaitu stopwatch, 1 sendok makan, cuka dapur, air biasa, dan 2 buah gelas yang berisi cangkang telur halus dan cangkang telur kasar. Dan di sini sudah ada gelas pertama dan kedua. Pertama-tama kita masukkan cuka dapur sebanyak 2 sendok makan ke dalam masing-masing gelas. Dan yang selanjutnya kita masukkan air ke gelas 1 dan gelas 2 pada ukuran yang sama. Dan selanjutnya kita aduk terlebih dahulu supaya rata. Dan yang gelas pertama kita isi dengan cangkang telur yang halus. Dan gelas kedua kita isi dengan cangkang telur yang kasar. Dan kita akan menghitung 5 menit. Kita hitung 1, 2, 3. Setelah saya tunggu 5 menit dan hasilnya seperti ini. Dan gelas pertama yang berisi cangkang halus dan gelas kedua berisi cangkang kasar. Kesimpulannya yaitu jadi luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi. Karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antara partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi terjadi lebih cepat. Dan yang kedua yaitu konsentrasi. Dan di depan saya sudah tersedia stopwatch, 2 buah balon, dan baking soda, soda kue, 1 buah sendok makan, dan 2 buah botol, dan yaitu cuka dapur. Pertama-tama kita masukkan 2 sendok makan ke masing-masing botol. Somot.
Dan selanjutnya kita akan masukkan baking soda ke dalam balon. Setelah baking soda dimasukkan ke dalam balon, mari kita yang balon berwarna hijau yaitu sebanyak 1,5 sendok baking soda, dan yang balon berwarna biru yaitu 1 sendok baking soda. Pertama-tama kita rakatkan dulu ke botol balonnya. Dan selanjutnya yang balon berwarna biru. Dan selanjutnya kita hitung dengan stopwatch. Kita masukkan dulu tumpahan 1, 2, 3. Setelah kita tunggu 5 menit dan hasilnya seperti ini, dan balon yang berwarna hijau dan balon berwarna biru lebih besar balon yang berwarna biru karena terisi baking soda sebanyak 1 sendok makan, dan yang berwarna hijau yaitu 1,5 sendok makan. Dan kesimpulannya, dari hasil percobaan, perbedaan jumlah suhu dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu buatan sendiri semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu menentukan suhu, dan depan saya sudah tersedia stopwatch. 1 buah sendok makan air biasa, cuka dapur, dan di sini sudah tersedia air panas. Di sini sudah tersedia 2 gelas, yaitu gelas pertama dan gelas kedua. Pertama-tama kita masukkan 4 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Dan selanjutnya kita masukkan gelas pertama yaitu air dingin. Dan gelas yang kedua yaitu air panas. Dengan perbandingan yang sama. Setelah itu kita aduk terlebih dahulu supaya rata. Dan setelah itu kita masukkan masing-masing gelas cangkang telur yang halus. Dan selanjutnya kita tunggu menghitung dengan stopwatch selama 5 menit. Setelah saya menunggu 5 menit dan hasilnya, yang gelas pertama yaitu air dingin dan yang gelas kedua yaitu air panas. Jadi suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak sehingga
tumbukan. Yang terjadi semakin sering sehingga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Dan yang selanjutnya yaitu katalis. Di depan saya sudah tersedia stopwatch, peniti, Baiklin, dan cuka dapur. Pertama-tama kita masukkan Baiklin ke gelas pertama dan ketiga sebanyak 50 ml. Dan selanjutnya kita masukkan cuka dapur ke gelas kedua dan ketiga sebanyak 50 ml. Dan selanjutnya kita masukkan satu persatu peniti ke dalam gelas pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita tunggu sebanyak waktu 5 menit. Dan ini hasilnya, yaitu yang ini gelas pertama, gelas kedua, dan gelas tiga. Sudah bisa terlihat perbedaannya antara gelas pertama, gelas kedua, dan gelas tiga. Yang gelas ketiga berisi Baiklin dan cuka, yang gelas kedua berisi cuka, dan yang ke gelas pertama berisi Baiklin. Sekian dari praktikum dari saya. Bila ada kata atau praktikum kegiatan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.